Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi bin jalalika wa innahu bin kitabika. Rabbi Allah ya karim wa tahirin mujahidina amma ba'du wa ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan segala pujian yang tak terhingga. Dalam karomah hidayah dan petunjuknya bertemu lagi kita dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan channel YouTube kita Buya Pasaman Timur. Kupas tuntas demi keselamatan umat menuju ibadah yang hakiki kepada Allah, berderajat hendak dan pantas untuk dijalankan. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan tauhid diri kita kepada Allah, di dalam bertauhid kepada Allah ada hal-hal yang wajib kita pahami. Kenapa diutamakan tauhid ini dalam rukun Islam yang pertama? Hakikatnya adalah mengutamakan keumatan di dalam keagamaan menuju Tuhan. Kalau agama yang diutamakan dan umatnya yang dibelakangkan, apakah Islam ini bukan agama kodrat? Islam ini adalah agama kodrat. Dalam pemahaman ketuhanan sangat dituntut kebenaran tauhidnya. Sangat dituntut kebenaran bertauhid diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangankan bertauhid, jiwa bertuhan aja tidak punya. Merindukan Tuhan aja nggak pernah. Dan tidak gelisah hidup tanpa Tuhan. Dan punya ketegaan melihat keluarga. Kalau bapaknya sudah pasti neraka karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tapi kita masih merasa nyaman. Ini yang salah di mana? Apanya yang menjadi suatu kesalahan? Kenapa kita tidak memahami beban yang akan kita hadapi ke depannya? Apa beban? Inna lillahi. Ini yang menentukan perjalanan seorang imam yang diikuti oleh jamaah yang ada dalam hidup ini, yaitu makmum terutama di dalam rumah tangga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam pertemuan ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat qadim. Kenapa hakikat qadim ini selalu menjadi batu kesandung, batu penyandung dari pengamal-pengamal jalan kepada Allah?
Apa sebetulnya hakikat kadim ini? Mengkadimkan itu dilarang dalam hukum amaliyah karena kita takut kadim ini bersifat prasangka. Kalau kita tidak punya kemampuan wawasan di dalam kodrat sebuah kekadiman Allah atau mengkadimkan, nah kita harus teliti sekali di dalam pekerjaan memastikan sebetulnya apa hakikatnya kadim itu. Memang ada suatu hikayat di dalam surat An-Nas itu, manusia itu diragukan. Dikhawatirkan dia memiliki keraguan-raguan. Dikhawatirkan memiliki kelemahan dalam bertuhan ilahin nas. Dikhawatirkan sifat keumatannya melebihi daripada sifat ketuhanan di dalam dirinya. Minal jinnati wan nas. Maka disinilah kita berbenah kembali. Pertanyaannya, siapa yang menguasai dirimu yang sebenarnya sehingga menjadi begini? Apa yang menguasaimu di dunia ini? Nah, inilah Rabbin nas. Dan ini perlu pembenahan yang lebih sempurna. Kalau hanya kita membaca surat An-Nas tapi tidak menjadi kitab diri yang menjadi pedoman 24 jam, tataan Rabbin nas, al-malikin nas, wal ilahin nas. Bagaimana Rabb menguasai dan bangkit menjadi Tuhan dalam diri. Allah memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan dalam dirimu. Inilah yang menjadi pokok kajian tadi. Inilah puncak kebenaran syahadat yang dipampang di depan awalnya rukun Islam. Ini butuh kepastian. Tafrid berhubungan, butuh kepastian. Tajrid merasakan, butuh kepastian. Tafrid tajrid butuh mengalami, butuh kepastian. Kalau tidak nyata berhubungan, tidak nyata merasakan dan tidak mengalami apa-apa, berarti tajalli Allah di dalam dirinya hanya sebuah ukiran, bukan kenyataan. Apapun yang kita sampaikan kalau tidak kodrat wa iradat alal ilmu, tidak nyata kekuatan Allah yang berkehendak berwujud ilmu, apa hak menerima pemahaman? Apa hak kajian? Jangan-jangan kajian jatuh menjadi amalan batil. Kenapa? Yang memberi enggak tahu siapa dia. Yang diberikan enggak tahu wujud yang diberikan. Yang menerima asal menerima. Mana ijab qabul itu? Inilah persoalannya. Tidak sampainya amanah Allah karena manusia tidak memahami hakikat Allah. Apa hakikat Allah? Adalah manusia yang tidak dipahami oleh makhluk lain asal usulnya. Dan kesempatan derajat ini tidak dimuliakan dan kita tidak pernah mengkaji kodrat diri yang sebenarnya. Begitu juga kita. Kenapa ada marifatur kadim? Kenapa kepastian itu diminta oleh Allah? Bagaimana mentajalikan kadim itu? Kadim itu adalah pasti. Pasti dalam terlihat, pasti dalam terasa, dan pasti dalam mengamalkan. Pasti mengalami. Nah, kalau kodrat-kodrat kepastian kadim itu jatuh ke dalam kodrat yang tidak terlihat, ini namanya takhbur. Inilah namanya takhabur. Ini yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau khadim itu setelah kita kaji dari wujud dan mawujud dalam kepastian, disinilah terbentuknya kalimat kadim, karena khadim itu adalah nyata bagi diri kita. Kenyataan Allah bagi diri agar tidak berpindah dalam kenyataan akal dan nafsu, maka kita kaji dalam kodrat iradat bermuncul berujung.